Syekh Ali seorang pribadi yang sudah mewakafkan hidupnya untuk Al-Quran. Aku akan mengajarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Itu yang Syekh Ali inginkan. Dan sejak itulah kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Syekh Ali seorang pribadi yang sudah mewakafkan hidupnya untuk Al-Quran. Kemana-mana Syekh Ali selalu mengajak orang supaya mencintai Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, dan hidupnya sudah diwakafkan untuk Al-Quran. Bahkan dari cerita seorang sahabat yang sangat dekat dengan Syekh Ali, namanya Syekh Anas, yang menjadi teman Syekh Ali pada waktu Syekh Ali masih belajar di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Mereka menyaksikan bahwa Syekh Ali memang sudah diminta untuk selalu menggantikan gurunya, mengajarkan teman-temannya. Dan karena Syekh Ali memang sudah fasih dalam membacakan Al-Quran sejak masih kecil, dan sejak itu juga Syekh Ali bercerita bahwa aku akan mengajarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Itu yang Syekh Ali inginkan. Dan sejak itulah kemudian Syekh Ali mencari cara bagaimana supaya Syekh Ali bisa menjadi pengajar Al-Quran. Dipilihlah kemudian Indonesia sebagai tempat berjuang. Jadi sebetulnya kehadiran Syekh Ali di Indonesia ini adalah merupakan hadiah ya dari Madinah. Hadiah dari Allah untuk Indonesia dari Madinah. Dan sayangnya banyak orang tidak memanfaatkan ilmunya ketika masih hidup, ya, terutama ilmu membaca Quran. Alhamdulillah kita sudah membuat program-program bersama Syekh Ali, bisa program Hafiz Indonesia, juga program Kultum Ramadan, yang itu semua berdampak besar insyaallah. Mudah-mudahan dari situlah banyak sekali hadir atau lahir anak-anak kecil penghafal Quran yang kemudian juga menggerakkan para orang tua untuk mencintai Al-Quran. Dan sejak itulah kemudian yang tadinya di Indonesia jarang sekali kita menemukan seorang penghafal Quran. Bahkan seorang penghafal Quran menjadi sangat istimewa karena saking langkanya, saking sulitnya kita mencarinya. Tapi kemudian dengan adanya berbagai macam acara yang diprakarsai ya bersama Syekh Ali, itu bekerjasama dengan RCTI, bekerjasama dengan media di mana-mana, alhamdulillah mulailah banyak orang mencintai Al-Quran, banyak orang mulai menghafal Al-Quran. Bahkan sekarang ini sudah menghafal Al-Quran itu menjadi branding ya, berbagai pesantren. Jadi banyak orang tua selalu bertanya ketika ingin memasukkan anaknya ke pesantren. Yang pertama ditanya itu, apakah di sini ada tahfidz Quran atau tidak? Seperti itu. Maka muncullah pesantren-pesantren ya, bagai kecambah ya, yang tumbuh di mana-mana, yang intinya adalah tahfidz Al-Quran. Bahkan sekalipun bukan pesantren, ada kursus-kursus atau ya halakoh-halakoh, komunitas-komunitas, yang itu semuanya adalah gerakan untuk membaca Quran, gerakan untuk menghafal Quran. Itu semua bagian daripada proses yang telah dimulai dari perjuangan itu. Nah, sahabat rahimakumullah, kehilangan beliau adalah memang kehilangan yang sangat berat ya. Kenapa? Karena kita kehilangan Ahlul Quran, kehilangan cahaya Al-Quran, kehilangan seorang yang membawa Al-Quran, memberikan motivasi agar kita mencintai Al-Quran.
Jadi inilah dia yang membuat sampai sekarang itu banyak sekali teman-teman yang masih terus merasa kurang yakin apakah Syekh Ali ini benar wafat atau tidak gitu ya. Kita hampir setiap hari mengadakan acara di MNC setiap subuh. Di situ kita hadirkan keluarganya, teman-teman dekatnya. Ya, karena saking memang kita masih merasa seperti saat itu masih ada gitu. Karena kita sudah siapkan program Hafiz Indonesia, sudah kita siapkan untuk Ramadan yang akan datang ini. Dan kita masih sangat berharap bahwa Syekh Ali masih bisa datang gitu. Ya, tapi takdir Allah ya, qadarullah masya'a. Allah punya hikmah, Allah yang maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu itu tapi itu kurang baik bagimu. Jadi proses perjuangan Syekh Ali memang sangat berat. Sebaik Syekh Ali, seteduh Syekh Ali, selembut Syekh Ali, masih ada saja orang yang mau menyakitinya, menusuknya ya. Ya sudahlah, mungkin itulah ujian bagi Syekh Ali. Dan saya melihat bahwa itu kayaknya tahapan-tahapan untuk mengantarkan Syekh Ali mati syahid ya. Jadi tapi karena tugasnya belum selesai, Syekh Ali sekalipun dalam keadaan sakit masih sempat keliling dan sampai akhirnya ya diuji oleh Allah dengan wabah ini dan sampai Syekh Ali mati syahid. Jadi dalam hadis sahih bahwa siapa yang wafat karena wabah maka dia mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren Fat, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka duafa dan yatama di pesantren Fat yang Abi Amir Asal di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.